Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Novel Syafa dengan nomor NRP 6026242013. Di sini, eh, dalam video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan proyek web yang berjudul Vegan Jatim, di mana di sini saya kebagian atau ditugaskan untuk membuat bagian artikel, di mana proyek ini merupakan web aplikasi yang bertujuan untuk menyebarkan informasi mengenai diet vegan berbasis makanan khas Jawa Timur. Dan di dalam pengembangan web ini, teknologi yang digunakan antara lain adalah React.js untuk front end, lalu juga Node.js dan eh, Express.js untuk back end, dan eh, PostgreSQL untuk eh, database-nya. Mungkin eh, saya akan menjelaskan untuk tujuan utama dari aplikasi ini sendiri, yaitu adalah untuk menyediakan platform yang memuat artikel-artikel terkait diet vegan, khususnya menggunakan masakan atau makanan Jawa Timur, dengan kategori misalnya ada tips, resep, maupun informasi nutrisi. Dalam web ini, pengguna dapat melihat daftar artikel, lalu mereka juga dapat membaca artikel dan mencari artikel berdasarkan keyword, dan mencari artikel berdasarkan kategori yang ada. Lalu di sisi admin dapat melihat dashboard, lalu mereka juga dapat mengelola artikel untuk melakukan create, eh, juga update, edit, dan juga delete. Eh, di situ admin juga dapat melakukan upload thumbnail untuk artikel yang ada. Mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait proses bisnis secara garis besar untuk proyek Vegan Jatim artikel ini. Di mana di sini saya telah membuat BPMN, di mana di sini ada pool, yaitu web dari Vegan Jatim. Dalam pool ini ada dua lane, di mana lane ini eh, sebagai aktornya. Di sini ada satu admin dan user, ada dua aktor, ada admin dan user, di mana prosesnya akan dimulai dari sisi admin. Di sini proses dimulai ketika admin membuka website, lalu masuk ke dalam halaman kelola artikel, di mana nantinya di halaman kelola artikel ini eh, mereka memilih tombol untuk melakukan tambah artikel, di mana akan muncul form untuk mengisi detail dari artikel tersebut. Ketika telah selesai mengisi, admin dapat memilih untuk menyimpannya di draft atau mempublishnya. Ketika admin memilih untuk menyimpan di draft, maka artikel tersebut akan tersimpan di draft dan proses selesai sampai situ. Tapi jika admin memilih untuk mempublish artikel tersebut, maka eh, proses akan berlanjut ke eh, sisi user, di mana ketika artikel terpublish, user dapat melihat artikel tersebut berdasarkan, misalnya ada tiga cara. Misalnya berdasarkan filter, di mana di situ user dapat melihat artikel berdasarkan kategori yang ada, lalu juga berdasarkan search, di mana art- user dapat melihat artikel berdasarkan keywords yang mereka inginkan, ataupun secara default, di mana mereka dapat melihat artikel pada halaman home atau beranda. Ketika telah menentukan artikel yang mau dibaca, user akan memilih artikel tersebut dan bisa membaca detail dari artikel tersebut. Maka sampai itu prosesnya selesai. Lalu kita akan masuk ke dalam demonstrasi untuk eh, success skenario ataupun fail skenario yang ada. Pertama-tama kita harus menyalakan atau memulai backend dan frontend tersebut terlebih dahulu.
Sini kita akan eh, men-start backend-nya terlebih dahulu. Ketika backend berhasil di start, akan muncul pesan seperti ini, yang artinya backend telah berjalan di port 5001. Ketika telah berhasil, kita akan menjalankan front end-nya dengan komen npm start. Maka akan masuk ke dalam eh, web vegan Jatim yang telah saya buat. Nah, mungkin kita pertama akan mencoba sukses skenario terlebih dahulu, di mana di sini ada dashboard admin, mana admin di sini dapat melihat total artikel yang ada, lalu juga artikel yang telah dipublish ataupun artikel yang masih ada dalam draft. Lalu setelah kita telah saya jelaskan di proses bisnis sebelumnya, proses akan dimulai ketika admin ini membuat atau menambahkan artikel baru. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba sukses skenario terlebih dahulu. Misalnya dengan di sini kita harus mengisi form dengan format yang benar. Misalnya kita isi judul lebih dahulu, kita pilih kategorinya apa. Nah, yang perlu diperhatikan adalah eh, di upload thumbnail karena di sini saya telah menaruh validasi untuk file yang dapat diupload sebagai thumbnail. Nah, dalam case sukses ini kita harus memilih file yang formatnya benar, misalnya ini, dan kita isi eh, kontennya untuk artikel di sini. Nah, di sini juga bisa memilih untuk disimpan di draft ataupun dipublish ataupun batal. Di sini kita akan memilih untuk dipublish terlebih dahulu. Nah, eh, ketika kita mengisi form tersebut dengan benar, maka artikel akan tersimpan di dalam tabel ini dan juga akan terpublish di sisi user, di mana kita akan mencoba melihatnya. Nah, di sini user juga eh, sudah dapat melihat artikel yang telah dibuat. Di sini user seperti yang saya jelaskan sebelumnya, user juga dapat mencari artikel berdasarkan kata kunci. Misalnya kita mencari dulu misalnya dengan kata kunci skenario, maka akan muncul artikel yang telah kita buat sebelumnya. Ataupun berdasarkan eh, kategori, misalnya kita milih nutrisi, maka akan muncul artikel yang berhubungan dengan kategori nutrisi ataupun tips yang telah kita buat sebelumnya, yaitu yang tes success scanner ini. Nah, mungkin selanjutnya kita akan mencoba untuk failed skenario-nya, di mana di sini kita akan em, membuat artikel baru, tapi kita mengisinya dengan eh, format yang salah. Misalnya di sini yang perlu diperhatikan adalah di file yang diupload pada thumbnail ini. Misalnya kita mengisi dengan format yang salah, misalnya kita mengisi eh, dengan format PDF ya.
kita isi dengan misalnya dengan format PDF ini. Lalu kita publish misalnya. Nah, ketika formatting diisi salah, maka eh, akan muncul message berupa hanya file .png, JPG, dan JPEG yang diperbolehkan atau bisa dikatakan hanya file image yang diperbolehkan untuk diupload. Validasi ini juga penting karena bisa menjaga keamanan dan juga integritas data kita. Mungkin itu saja untuk tes failed dan success dan failed skenario-nya. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai penjelasan dari arsitektur sistem ini dan juga komponen-komponen teknisnya. Baik, kita akan masuk ke dalam eh, bagian teknis dari arsitektur proyek ini. Jadi aplikasi ini nih menggunakan pendekatan arsitektur SOA atau Service Oriented Architecture, di mana setiap pelayanan seperti tambah artikel ataupun cari artikel dan juga upload gambar ini dipisahkan dalam bentuk endpoint yang modular. Jadi untuk pembagiannya seperti berikut. Di sini ada front end di mana saya menggunakan React atau JS. Jadi eh, React ini menyediakan tampilan antar muka dan mengambil layanan API dari backend yang ada. Misalnya di sini di search ini ada folder page yang isinya halaman admin dashboard, lalu detail dari artikel, lalu juga artikel form saat admin mengisi atau menambah atau mengedit artikel, muncul form ini, lalu homepage yaitu home saat em, user masuk, dan manage artikel yaitu ketika admin dalam halaman kelola artikel. Nah, selanjutnya ada backend. Di sini saya menggunakan Node.js dan juga digabungkan dengan Express, di mana di sini menyediakan layanan REST API seperti POST, eh, seperti yang saya jelaskan, POST API artikel ataupun GET. eh, GET API artikel untuk mengambil artikel. Dan juga di sini saya menggunakan database yaitu em, PostgreSQL, di mana database ini saya integrasikan dengan Prisma. Nah, Prisma sendiri, misalnya ini adalah file schema.prisma, di mana script dalam file ini itu berguna untuk eh, sebagai jembatan antara kode JavaScript yang telah saya bikin dan juga database PostgreSQL. Nah, misalnya Prisma sendiri ini merupakan ORM ataupun Object Relational Mapper yang dirancang untuk menyederhanakan interaksi database dalam aplikasi Node.js dan juga TypeScript. Nah, dalam script ini ada komponen-komponen penting seperti generator klien, yang mana ini digunakan untuk memberitahu Prisma untuk menghasilkan kode JavaScript klien agar bisa digunakan dalam Node.js. Lalu data search DB yaitu menentukan sumber database mana yang dipilih untuk digunakan. Lalu ada provider yaitu eh, database yang digunakan di sini menggunakan Postgre. URL-nya ini URL untuk database dan juga model artikel yaitu eh, struktur tabel dari tabel artikel dalam database. Nah, di sini Prisma akan membuat tabel artikel dan secara otomatis di sini mereka akan menyediakan fungsi-fungsi seperti create atau find many dan juga update. Di sini komponen penting lainnya
yaitu ada entry point dari backend Node.js. Nah, di sini merupakan eh, file app.js yang ada dalam folder backend ini, di mana eh, file ini nih berisikan eh, entry point dari backend Node.js dalam pengembangan web backend Jatim ini. Nah, file ini nih berguna untuk eh, menginisialisasi Express Server, mengatur middleware, dan juga mengatur routing, menyembuhkan folder uploads, dan juga menjalankan server di port tertentu. Di mana di sini saya menjalankannya di port 5001. Misalnya di sini kita akan jelaskan secara singkat komponen-komponen dalam eh, file Express. Misalnya di sini ada const Express, require Express di sini untuk mengimpor library Express.js, lalu ada eh, require const di mana di sini untuk mengimpor middleware cross. Lalu juga di sini ada const.env. Di sini kita mengimpor library.env yang merupakan backend untuk membaca file.env dan lain sebagainya. Lalu ada dari sisi front end, misalnya di sini ada komponen-komponen utama seperti folder dari source atau SRC sendiri ini, misalnya di dalam eh, file SRC itu komponen UI kecil yang dapat digunakan ulang seperti eh, article card, lalu search bar, dan juga sidebar. Lalu di folder page itu berisikan file halaman utama atau routed page yang digunakan di aplikasi. Misalnya ada admin dashboard yang telah saya jelaskan sebelumnya. Lalu juga ada file api.js, di mana file ini merupakan file yang berfungsi untuk memanggil backend API menggunakan Axios. Untuk styling, di sini saya menggunakan file app.css ini, dan file app.js ini berisikan komponen utama yang berisikan routing halaman dan struktur dasar aplikasi seperti ini. Di sini ada berbagai routing, misalnya slash admin ini untuk mengarahkan ke dashboard admin, lalu ke admin manage untuk ke halaman kelola artikel, lalu admin form ini untuk ke halaman pembuatan form, dan admin form ID ini untuk ketika admin eh, mengedit atau mengupdate artikel. Eh, Selanjutnya kita akan mengetes eh, sukses dan failed skenario-nya ini melalui Postman. Kita akan masuk ke dalam Postman terlebih dahulu. Misalnya di sini kita akan melakukan tes post untuk artikel, di mana di sini kita pertama akan melakukan sukses skenario terlebih dahulu. Di mana dalam tes sukses skenario ini kita akan mengisikan eh, kolom-kolom ini dengan format yang benar. Misalnya di title kita akan mengisikan seperti ini. Kategori misalnya kita ngisi dan konten draft misalnya. Dan thumbnail di sini kita memilih thumbnail yang benar. Misalnya kita menggunakan thumbnail ini. Nah, ketika sudah kita isikan dengan benar, kita pencet send. Nah, ketika berhasil, maka akan menghasilkan pesan seperti ini. Artikel berhasil dibuat dengan kode 201 created. Di sini
eh, Postman dapat nge-post eh, kolom-kolom yang kita telah buat. Kita akan cek di database apakah masuk. Kita refresh terlebih dahulu, lalu kita masuk view. Nah, bisa kita lihat bahwa tes yang kita telah lakukan dalam Postman berhasil masuk sesuai dengan apa yang telah kita isi di sini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba field scenario, di mana di field scenario ini eh, kita akan mengisinya dengan format yang salah. Misalnya, nah, yang perlu digarisbawahi di sini saya hanya memberikan validasi di thumbnailnya sini. Maka dari itu, ketika kita mengupload file yang formatnya salah, kita akan lihat hasilnya. Misalnya kita menggunakan eh, file PDF ini. Nah, misalnya kita mengupload file PDF, lalu kita send request tersebut, maka akan muncul eh, pesan 400 atau kode 400 yaitu get request, di mana pesannya adalah hanya file .png, JPG, dan JPG yang diperbolehkan. Mungkin itu saja untuk tes di Postman-nya. Mungkin untuk penutup di sini saya akan menjelaskan secara singkat proyek Vegan Jatim ini merupakan contoh nyata penerapan arsitektur dari SOA atau Service Oriented Architecture dengan stack modern eh, berbasis React dan juga Node.js, ataupun bisa dikatakan berbasis JavaScript. Layanan backend ini juga dibangun modular dan juga sudah aman, sementara frontend memberikan antarmuka atau tampilan yang cukup ramah pengguna. Lalu melalui dua skenario demo yang telah saya jelaskan, yaitu untuk upload artikel, ada yang sukses, ada yang failed. Kita telah melihat bagaimana sistem menangani input itu secara sukses maupun yang gagal. Mungkin dari saya harap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang cukup jelas terkait bagaimana aplikasi ini bekerja dari sisi klien dan juga server. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.